Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya muliakan Sahibul Bait Pak Haji Slamet beserta keluarga, dan juga hadir bersama Al Habib Umar bin Muhammad Najib bin Ali bin Yahya beserta para ulama, para ustadz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah. Kita insyaallah akan mengkaji sifat 20 yang mungkin udah pernah dikaji sebelumnya, tapi kita bakal baca dari awal insyaallah. Kita minta sama Allah SWT agar Allah berikan kemanfaatan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau mengawali tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita tahu, hampir seluruh ulama mengarang kitabnya dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, para ulama memulai mengarang kitab dengan Bismillah. Yang pertama adalah mengikuti aturan Allah, yaitu Al-Quran, yang Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti kitab suci Al-Quran. Ya, dan Bismillah ini baknya lil musahabah mahat tabarruk. Kalau di hukum bahasa Arab mestinya bacanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Tapi enggak enak kalau kita bacanya Bismillah. Nah, ulama tambahin ba biar enak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ba dibilang lil musahabati mahat tabarruk, untuk nemenin si ba nih, nemenin sin sama mim. Jadi alifnya dihilangin. Tadinya Ismillah dengan nama Allah, nama itu kan isim. Nah, Bismillah, huruf alifnya dihilangin, ditambah ba, diganti dengan ba. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Rahman, Maha Pengasih. Kalau artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau menurut hukum syariat, Rahman itu Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Rahman adalah sifat Allah, yang mana Allah SWT adalah zat pemberi nikmat, nikmat yang inti, nikmat yang besar. Itu artinya Rahman. Ini kayak kita yang hadir semua di sini, Allah kasih mata semua. Ya, semua Allah kasih mata. Nah, nikmat mata yang Allah kasih buat kita itu nikmat Rahman. Itu dari Rahmannya Allah, sifat Rahmannya Allah memberikan kita nikmat mata. Ya, semua dapat mata, semua dikasih mata. Tapi yang hadir di sini tidak semua kekuatan pandangannya sama. Tapi kalau dikasih mata, semua dikasih. Nah, itu nikmat Rahman, dikasih semua. Nah, kalau Rahim, nikmat kelebihan. Ada orang yang memandang harus pakai kacamata, ada orang yang enggak perlu kacamata. Orang yang enggak perlu kacamata ini dia dapat nikmat Rahimnya Allah. Paham ya? Nah, begitu juga nikmat Islam dan iman, itu nikmat Rahmannya Allah.
Nikmat Islam dan iman, nikmat rahmannya Allah. Insya Allah kita semua dijadikan muslim dan mukmin. Tapi nikmat bertakwa, nikmat ikhlas, nikmat orang-orang soleh, nah itu rahim. Nah, mana yang lebih manfaat, rahman apa rahim? Jawabannya adalah rahman. Rahman lebih manfaat, lebih umum, semua orang dapat. Ya, semua yang hadir di sini dapat mata, dikasih kuping, tapi nggak semua mata penglihatannya sama, pandangannya nggak. Ada si fulan dia kalau memandang harus pakai kacamata. Ada fulan yang kalau mau baca harus pakai kacamata. Ada yang nggak perlu kacamata, mau jalan, bawa mobil, baca buku nggak perlu kacamata. Ada. Ya, itu masalah lain. Tapi kalau rahman, masalah semua dapat. Jadi inti dari kenikmatan itu adalah yang dimaksud dengan rahman, pengasih, memberikan kenikmatan yang inti kepada umat manusia. Orang yang buta itu punya mata, punya dia mata, cuma matanya nggak bisa lihat, gitu. Nggak ada orang yang matanya bolong, bener-bener bolong, nggak ada, gitu ya. Nah, itu nikmat rahman, itulah sifat rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pendengarannya bagus, ada orang bisik-bisik dia bisa dengar, itu rahim. Kelebihan nikmat. Ada orang punya kuping juga bisa dengar juga, tapi dia kalau ngomong harus dekat. Nah itu kurang lebih itu dari rahimnya Allah, nikmat rahim. Jadi rahim itu lebih khusus, nggak semua orang dapat rahimnya Allah, tapi rahmannya Allah semua dapat, gitu ya. Makanya nggak ada boleh manusia yang ngambil nama Allah Rahman. Nama yang pertama Allah nggak boleh dipakai sama manusia. Yang kedua Rahman nggak boleh. Nah, ini ada pertanyaan, banyak orang namanya Rahman, namanya bukan Rahman, namanya Abdurrahman, dipanggilnya Rahman. Itu salah, nggak boleh. Kata ulama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, haram hukumnya kalau orang nama Abdurrahman dipanggil Rahman, karena Rahman itu hanya milik Allah. Cuma buat Allah Rahman itu, pakein abdunya tuh dipakein Abdurrahman, paham ya? Sama Abdullah, nggak ada nama Abdullah dipanggil Allah, nggak ada kan, panggil Abdullah. Nah, kalau yang lain Abdurrahim, panggil Rahim, nggak apa-apa, karena ada manusia yang Allah berikan sifat Rahim. Ada makhluk yang memiliki sifat Rahim. Rasulullah Rahim, salah satu sifatnya. Ada lagi Abdul Karim, panggil Karim, boleh Karim. Rasulullah sifatnya Karim. Ada makhluk yang mendapatkan sifat Rahim, ada makhluk yang mendapatkan sifat Karim. Tapi kalau Rahman itu hanya milik Allah, sifatnya Allah sendiri. Tidak ada makhluk, tidak ada siapapun yang memiliki sifat Rahman. Rahman itu hanya milik Allah, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa para ulama mengarang kitabnya dengan diawali dengan bismillah? Karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, subhanallah bihamdih, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta' wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdam. Segala sesuatu yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka sesuatu itu terputus. Riwayat lain terpotong, riwayat lain buntung, cacat. Ada 3 riwayat. Yang pertama riwayat terputus, sama kayak binatang yang enggak punya buntut. Sapi nggak punya buntut, harganya nggak mungkin benar tuh, pasti murah karena cacat, terputus. Yang kedua kepotong, manusia nggak punya tangan, nggak punya kaki, manfaatnya apa? Nggak sebanyak manfaat manusia yang punya tangan dan kaki, paham? Jadi kemanfaatannya kurang. Yang ketiga ajdam tuh penyakit orang kusta, yang daging suka copot, apa hidupnya nikmat, di hidupnya nggak ada. Nah, kenapa Rasulullah bilang begini? Maksud dari hadis ini adalah kurangnya keberkahan, kurangnya kemanfaatan. Jadi kalau ada orang ngarang kitab nggak pakai bismillah, berarti itu kitab
nggak ada manfaatnya, nggak ada berkahnya. Sama aja kayak orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak bermanfaat hidupnya. Gitu ya. Makanya para ulama memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Utsman mengatakan segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Biar kita tahu, kalau orang Islam, ini yang nulis kan orang Islam, dia bilang segala puji bagi Tuhan, berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu itu. Jadi kalau ada orang Islam bilang Tuhan, berarti Allah. Ya. Segala puji bagi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seru sekalian alam. Seru sekalian alam artinya apa? Nah, ini perlu konsentrasi nih ya. Seluruh alam semesta itu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam menyerukan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, tusabbihu lahus samawatu wal ardu wa man fihin. Seluruh yang ada di langit, makhluk yang ada di langit, 7 lapis langit dan bumi, mereka semua bertasbih kepada Allah. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Terus Allah katakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, seluruh makhluk Allah yang hidup di 7 lapis langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Itu pertama. Dan setiap apapun, wa in min syai'in. Syai'in nih kalau kata ulama, syai'in, kalau Allah bilang syai'in, syai'in itu segala sesuatu selain Allah. Berarti masuk makhluk hidup di dalamnya, masuk benda mati di dalamnya, masuk apapun yang ada di bumi, di langit, dimanapun, atau di tempat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, masuk tuh ke dalam syai'in. Kata ulama, syai'in adalah apapun selain Allah. Jadi semua yang ada di bumi dan di langit, di lautan, dimanapun, itu masuk ke dalam kata syai'in. Wa in min syai'in, kata Allah, illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu apapun, siapapun, kecuali bertasbih dan memuja dan puji syukuri Allah. Paham? Memuja dan puji syukur. Walakin, kata Allah, akan tetapi kalian tidak mengerti tasbihnya mereka. Kalian tidak mengerti tasbihnya mereka, kata Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha pengampun. Semua yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah. Ini pohon bertasbih kepada Allah. Pintu, semua yang ada di bumi ini bisa ada atas izin siapa? Ketika Allah izinkan benda mati, benda makhluk hidup apapun itu, Allah izinkan untuk ada, baru dia bisa ada. Ketika dia ada, dia bertasbih kepada Allah. Kata Allah, tapi kalian gak paham cara tasbihnya dia. Kita manusia gak tahu cara tasbihnya gimana. Nah, ulama menjelaskan begini. Terus kalau benda mati, bagaimana tasbihnya? Kata ulama, benda mati ini pintu, kalau kita dorong suka bunyi krek 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 krek, itu tasbih, dia lagi bertasbih kepada Allah. Kita cincin nih, cincin, kita jatohin, ada bunyinya, itu dia lagi bertasbih kepada Allah. Binatang, manusia, semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Bahkan, nah ini tolong didengerin nih ya, saya takut salah paham nantinya. Bahkan orang kafir itu bertasbih kepada Allah. Siapa yang mengizinkan tangan orang yang non muslim, yang kafir? Siapa yang mengizinkan tangan dia untuk bisa bergerak? Allah SWT. Dan ketika tangannya bergerak, itu tangannya memberikan bahasa tasbih kepada Allah, yang si pemiliknya tuh si manusianya nggak paham kalau itu tangannya sedang bertasbih kepada Allah. Subhanallah, segala sesuatu. Dan ini hikmah di sini yang harus kita ambil, mau tahu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi tambah mulia dengan tasbihnya kita. Angin tuh kalau lewat, daun nih kena disembur sama angin, dia saling beradu,
daun sama daun, itu tasbihnya dia kepada Allah. Jendela goyang, tasbihnya dia kepada Allah. Debu terangkat dari jalanan, tasbihnya dia kepada Allah. Jadi Allah tidak bertambah mulia dengan tasbih makhluknya, dan Allah tidak menjadi hina dengan hamba atau manusia tidak bertasbih kepada Allah. Allah tidak menjadi hina. Allah sedang menunjukkan bahwa kalianlah yang akan beruntung jika kalian bertasbih kepadaku. Aku tidak butuh tasbih. Tasbih manusia, zikir manusia, ibadah manusia enggak dibutuhin sama Allah. Segala sesuatu, apapun dan siapapun di langit 7 lapis dan bumi bertasbih, berzikir dan taat kepada Allah. Burung kepakan sayapnya zikir kepada Allah, suaranya zikir kepada Allah. Bahkan binatang yang na'udzubillah min dzalik, binatang yang tercela, monyet, babi, anjing, suara mereka ketika bersuara itu tasbihnya mereka kepada Allah. Allah yang bilang, tapi kalian tidak faham tasbihnya mereka. Mereka sedang bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas dipilihnya mereka menjadi makhluk di atas muka bumi maupun di langit. Makanya beliau Habib Utsman katakan seru sekalian alam. Seluruh alam menyerukan puja dan puji syukur kepada Allah dan tasbih kepada Allah. Seluruh alam. Bukan cuma manusia, bukan cuma jin, bukan cuma malaikat. Benda mati, daratan, lautan, semua bertasbih kepada Allah. Gunung kalau lagi batuk ngeluarin lahar, itu tasbihnya dia kepada Allah. Bumi ketika goyang, itu tasbihnya dia kepada Allah. Jadi maha besar Allah nggak bisa kita dikte, nggak bisa kita mengatakan bahwa saya sudah bersyukur kepada Allah setiap hari saya berzikir 1000 kali dan saya menjadi orang yang baik. Nggak bisa. Allah nggak butuh dengan zikir kita. Tapi kita yang butuh dengan zikir itu agar kita memiliki kedekatan dengan Allah, agar kita mendapatkan ridho Allah, agar kita mendapatkan pandangan Allah subhanahu dan kasih sayangnya. Segala puji bagi Allah, bagi Tuhan yaitu Allah, seru sekalian alam. Dengan pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya. Dengan pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya. Lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Ya, sampai situ dulu ya. Dengan pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Nah, sekarang kita bahas nih tentang pemberian Allah, nikmatnya Allah. Kata Habib Utsman, dengan pujian, yaitu kita memuji Allah yang melengkapi segala nikmatnya. Melengkapi segala nikmatnya. Ini nikmat bukan? Teh. Nikmat kan? Nah, melengkapi dengan apa nih? Nikmat dilengkapinya dengan apa? Nikmat teh. Saya ceritain ya. Kita tukar pikiran nih ya. Biar kita tahu betapa mulia sayangnya Allah sama kita. Ini teh. Kita butuh tangan gak buat ngangkatnya? Butuh. Terus kita dikasih gak sama Allah akal dan feeling kalau ngangkat ukuran tenaganya segini nih sampai ke mulut kita. Dikasih gak sama Allah? Kalau Allah nggak kasih itu, kita ngangkat semau-mau bagaimana? Nggak, ada gak nikmat? Nggak ada. Itu satu. Masuk dalam melengkapi kenikmatan yang Allah berikan. Terus waktu kita lihat nih warnanya teh, akal kita sama mata kita sinkron. Mata kita lihat teh, akal kita ngatakan itu teh. Kita masukin ke mulut kita mau ngebuka. Siapa yang izinin mulut kita mau ngebuka? Allah SWT. Ini jangan main-main begini. Cari orang yang setruk, tanya, nikmat gak bisa ngangkat gelas, nikmat gak bisa buka mulut, mesti dibukain mulutnya pakai sedotan. Ada lagi yang gak bisa dibukain, bahkan gak bisa pakai sedotan, disuntik. Biar tahu kalau itu semua atas izin Allah. Itu buktinya. Kalau Allah udah gak izinin, gak bisa digerakin tangan orang. Kita gerakin tangan kita, kita angkat. Mulut kita mau ngebuka. Mau mulut kita ngebuka. Lidah kita rasanya dikasih sama Allah. Nih punya rasa. Kadang-kadang ditegur sama Allah nggak punya rasa lidah. Enak gak ngeteh? Nggak enak. Lidah dikasih punya rasa. Kita minum.
Rasa hausnya dikasih, ya, hausnya Allah yang kasih, terus kenyangnya juga Allah yang kasih. Coba kalau, dan Allah subhanahu wa ta'ala nggak pernah telat ngasih waktu rasa lapar kita tuh. Pas kita lapar, Allah nggak telat ngasih waktunya lapar. Terus pas makan, Allah nggak bikin kita telat waktu kenyangnya. Pas minum, Allah nggak bikin kita telat waktu kita kenyang. Coba kalau Allah bikin kita telat kenyang, sehari aja berapa galon ente minum kagak kenyang-kenyang, berapa ton tuh beras ente pada makan kagak kenyang-kenyang. Bagaimana ada nikmat di situ? Nggak ada. Makanya dalam satu nikmat itu bukan satu nikmat, tapi dilengkapi dengan sekian banyak nikmat yang kita makhluk tuh nggak tahu, cuma Allah yang tahu. Paham? Setiap satu nikmat di dalamnya ada banyak kenikmatan dari Allah SWT. Udah, minum. Saya minum ya. Minum. Itu kan air, ini satu ya, bentuknya teh ya. Minum masuk ke dalam perut kita. Ini pikirin, siapa yang bagi itu sekian persen jadi air kencing atau air seni? Siapa yang bagi itu sekian persennya jadi air mata, sekian persennya jadi air kotoran kuping, sekian persennya jadi air ludah, sekian persennya jadi air ingus, sekian persennya jadi keringat, sekian persennya jadi air pelumas? Siapa yang bagi itu? Pernah gak Allah subhanahu wa ta'ala kasih telat tuh waktunya buat kita? Pernah gak? Kalau dibalik gitu, kalau dibalik yang mestinya jadi air seni, air kencing dijadiin air mata, pernah Allah kejam dengan begitu? Enggak pernah. Allah sayang sama kita, selalu diberikan tuh. Siapa yang ngatur tuh semua? Air putih kita minum segelas, airnya satu, bisa jadi ingus, bisa jadi begitu udah diminum jadi air kencing, jadi air liur, jadi air ingus, jadi air mata, jadi air kuping. Semua itu rasanya beda, warnanya beda, bentuknya beda. Siapa yang ngatur itu semua? Makhluk mana yang mampu mengatur itu semua? Air satu gelas air putih. Jadi nggak ada namanya satu nikmat, nggak ada. Coba bayangin kalau mata kita dikasih sama Allah 1,5 jam, airnya telat keluar. Maha bisa Allah, kita ciptaan Allah, Allah yang atur semua. 1/2 jam dikasih telat, berdarah-darah mata kita. Kita ngedip mulu nggak lecet mata kita, berdarah mata kita. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah kita berpikir begitu waktu lagi minum? Nggak pernah. Subhanallah ya. Terus Allah subhanahu wa ta'ala nikmat mata nih, Allah jadikan mata tuh kalau ngedip nggak bunyi. Kalau ngedip bunyi cik gitu, cik. Ya. Ini berapa orang nih? Kalau ngaji gini, apa bisa konsentrasi ngedengerin ustadz ngomong? Cak cik semua bunyi. Iya. Nggak ganggu. Tapi Allah bikin nggak berbunyi itu. Ya, nggak berbunyi. Jadi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak banget nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita nih ya, ambil kertas putih nih Bu, ngobrol mulu ibu-ibu mah. Ini ambil nih tisu, taruh, iseng aja di rumah, iseng taruh, ambil rambut satu taruh, ada bulu di kumis atau di janggut, ambil satu kumis, ambil satu janggut, ambil cambang satu. Kalau di badan ada bulu, ambil di tangan, ambil bulu ketiak, ambil bulu yang ada di bawah, ambil bulu kaki, ambil semua satuin, bulu hidung, bulu mata, alis, semua satuin di situ. Terus aduk, habis itu lepas. Cari mana rambut, mana bulu kaki, mana bulu tangan, mana bulu badan. Cari. Itu kan bulunya situ sendiri, cari, bisa gak? Nggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulu rambut cepat pertumbuhannya, beda sama bulu mata, sama alis, beda sama kumis, beda sama jenggot, beda sama bulu tangan. Coba kalau bulu mata nih
pertumbuhannya kayak rambut. Berapa hari sekali pada nyukur. Lu lihat nikmat Allah tuh. Dalam hal yang kecil luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang tuh yang tadi tuh dicampur, itu rambut kepala tebelnya sudah Allah atur sekian, rambut kumis sekian, janggot, cambang, alis, bulu mata, bulu badan, bulu kaki, bulu hidung, semua lurusnya beda, teksturnya beda, lembut atau kasarnya beda, warnanya beda, cepat atau lambat tumbuhnya beda dalam satu diri manusia. Ya, dan setiap manusia yang ada di bumi tidak ada yang bulunya sama. Ini kita kalau buka peci kita semua nih, kita adu rambut kita, itu beda, tebalnya semua beda, panjangnya beda, warnanya beda, bentuknya beda, semuanya beda. Ada berapa miliar manusia Allah atur beda semua. Subhanallah. Jangankan rambut orang lain, rambut kita ambil 2 biji. Rambut ambil 2, taruh bersebelahan, enggak bakal itu rambut sama. Siapa yang ngatur itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang melengkapi akan segala nikmat. Lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang atur itu semua. Ada urat yang mestinya diam. Ini urat mestinya diam, ada urat yang mestinya bergerak. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan yang diam dan mendiamkan yang gerak, manusia tuh bisa kena penyakit stroke. Menggerakkan urat yang diam dan mendiamkan urat yang bergerak, manusia bisa jadi stroke. Pernah gak Allah telat tuh ngegerakin buat kita? Itu semua tidak bergerak kecuali atas izin Allah. Kita kalau ngambil beras pakai jari, kita genggam beras, kita angkat, itu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk keangkat, dia bakal keluar dari salah tangan kita, bakal jatuh. Terus waktu kita timpuk, kita lempar gitu tuh beras, waktu kita lempar, setiap satu butir beras sudah ditakdirkan sama Allah, yang ini jatuhnya di sini, yang ini jatuhnya di sini, yang ini di sana, yang ini di sana, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Terus daun, tidak ada daun di dunia, di seluruh dunia yang kembar sama persis, nggak ada. Dari mulai uratnya nggak mungkin beda, dari mulai warnanya pasti beda, bentuknya pasti beda. Ada berapa ratus triliun daun di bumi ini, semua dijadikan beda sama Allah. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan yang Allah berikan buat kita. Terus kita makan nasi, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih yang nanam tuh nasi siapa? Berasnya, padinya siapa? Di tanah siapa itu padi ditanam? Siapa yang nanam? Siapa yang manen? Siapa yang nyocokin tanahnya? Siapa yang tengkulak yang belinya? Siapa agen yang beli ke tengkulak? Kita nggak kenal. Siapa yang beli ke agen? Kita nggak kenal. Sampai di rumah kita makan tuh nasi. Itu nasi dari sebelum diciptakan sudah ditakdirkan sama Allah, dibikin, dibuat dengan dengan serumit mungkin. Perjalanannya tuh nasi, satu butir nasi serumit mungkin, itu udah ada nama kita, ini bakal dimakan sama fulan. Walaupun ditanamnya di Arab. Kalau puasa pada makan korma gak? Dari mana itu korma? Nggak ada di Indonesia, buatan korma nggak ada. Dari Arab. Siapa yang nanam pada kenal gak? Tapi Allah tahu gak siapa yang nanam? Waktu dari mulai bibitnya ditanam, Allah sudah takdirkan nanti korma akan tumbuh di hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Itu korma di tangkainya yang nomor sekian, udah ada nama ente. Si fulan yang bakal makan, rumahnya di Kedoya. Itu korma ditanamnya di Libanon. Siapa yang nganterin itu korma ke ente kalau bukan Allah? Serumit itu, kita tidak merasakan kerumitannya, kita hanya merasakan nikmatnya, tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur atas nikmat itu. Makanya kita syukurin.
Ini ibu-ibu pada pakai kerudung. Siapa yang bikin tuh kerudung? Kenal gak? Makanya kita bersyukur. Ada manusia tuh terkadang berharap kalau rezeki itu diatur sama dirinya. Coba kalau rezeki kita yang ngatur sendiri. Mau makan korma mesti ke Arab dulu beli. Tapi karena Allah yang ngatur rezeki kita, Allah yang bawain ke rumah kita tuh korma. Subhanallah. Dan begitu juga kelebihan pemberiannya. Setiap kali Allah memberi kepada kita, itu kelebihannya tuh banyak yang kita nggak sadar. Banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Tadi itu contohnya. Satu gelas air, kalau untuk pribadi kita cuma buat ngenyangin, ngilangin aus. Ya, tapi kenyataannya apa air? Ada obat di dalamnya. Terus dia buat stok ke air keringat, buat stok air mata, buat stok ini. Allah semua yang atur. Melengkapi kenikmatannya. Jadi Allah setiap kali mengasih nikmat kepada kita, kita nggak disuruh usaha buat mendapatkan nikmat itu, enggak. Kita udah dapetin tuh nikmat. Semua yang rumit-rumit, semua yang susah-susah, yang belibet-belibet, Allah yang atur. Kita tinggal enaknya aja. Gitu, paham ya? Jadi kelebihan pemberian Allah itu luar biasa. Nah, kita bisa duduk di sini nih. Ini kelebihan dari pemberian Allah, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang luar biasa. Makanya kita tuh sebagai umat Islam wajib kita tahu tentang Allah, khususnya 20 sifat wajibnya Allah. Nah, sebelum kita belajar tentang nanti Arkanuddin, Arkanul Islam dan sifat, kita biar tahu kalau di ilmu tauhid, kalau dibilang sifat wajibnya Allah di ilmu tauhid, itu wajib itu artinya pasti. Jadi sifat pastinya Allah ada 20. Kalau di ilmu fikih, wajib itu artinya harus. Paham? Orang yang sudah balik, yang sudah mukallaf wajib sholat, artinya harus sholat. Tapi kalau di ilmu tauhid, Allah wajib adanya, berarti Allah pasti ada, pasti adanya. Jadi bedain tuh wajib dalam ilmu tauhid sama wajib dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih artinya harus, kalau dalam ilmu tauhid artinya pasti. Paham? Nah, mudah-mudahan paham. Dan salah satu yang paling utama pemberian Allah adalah dijadikannya kita sebagai orang Islam. Ya, dijadikannya kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelebihan pemberiannya kata Habib Utsman. Nanti di bawah ini Habib Utsman bahas tentang Islam dan iman dulu. Karena pemberian Allah yang paling istimewa adalah Islam dan iman. Itulah yang paling istimewa. Nah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik agar kita bisa memegang teguh keislaman dan keimanan kita. Nah, mudah-mudahan kita mengenal Allah dengan pengenalan yang diridhoi oleh Allah, di balik banyaknya manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang ana sampaikan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa difahamin. Pada paham enggak? Paham ya? Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur ya. Allah Subhanahu wa taala baik banget, sayang banget sama kita. Ya, mudah-mudahan bisa difahamin. Insyaallah nanti panjang umur sehat afiat, kita bertemu lagi di bulan depan mengkaji sifat 20-nya Allah Subhanahu wa taala. Nanti bulan depan kita lanjut ke sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mau lebih ini memasukkan aja. Kalau mau lebih manfaat, bawa buku. Nanti ada fawaid itu, tadi saya kasih ayat tentang tasbihnya makhluk dan benda, tulis. Jadi nanti di rumah anak kita bisa tahu, keluarga kita bisa tahu, gitu, paham ya? Nah, mudah-mudahan bisa difahamin. Ini saja yang ana sampaikan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.